Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar logika. Secara etimologis, logika adalah sebuah metode dan prinsip yang memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Di dalam pengantar logika terdapat pernyataan, kalimat terbuka, dan ingkaran. Pertama ada pernyataan. Pernyataan adalah sebuah kalimat yang memiliki nilai logika ataupun kebenaran, benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Contohnya, bangun datar persegi memiliki 4 titik sudut. Pernyataan ini benar. Nilai X yang memenuhi 2X sama dengan 10 adalah 6. Pernyataan ini salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar logika. Secara etimologis, logika adalah sebuah metode dan prinsip yang memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Di dalam pengantar logika terdapat pernyataan, kalimat terbuka, dan ingkaran. Yang pertama itu ada pernyataan. Pernyataan adalah sebuah kalimat yang memiliki nilai logika ataupun kebenaran, benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Contohnya, bangun datar persegi memiliki 4 titik sudut. Pernyataan ini benar. Pernyataan yang kedua, nilai X yang memenuhi 2X sama dengan 10 adalah 6. Pernyataan ini salah. 2. Kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih belum memuat variabel. Variabel atau peubah adalah lambang yang digunakan untuk mewakili anggota sembarang dari suatu semesta pembicaraan. Contoh, 2X tambah 3 sama dengan 7, 2 log X sama dengan 1. 3. Kata hubung, logika, dan ingkaran. Jika terdapat 2 pernyataan atau lebih, kita dapat membentuk sebuah pernyataan baru dengan menggunakan kata hubung logika. Pernyataan-pernyataan yang dibentuk dengan menggunakan kata hubung logika dinamakan pernyataan majemuk atau pernyataan komposisi. Sedangkan pernyataan-pernyataan yang membentuk pernyataan majemuk masing-masing disebut komponen pernyataan majemuk nilai kebenaran. Contohnya, konjungsi kata hubungnya dan, disjungsi kata hubungnya atau, implikasi kata hubungnya jika dan maka, bimplikasi kata hubungnya jika dan hanya jika. Operasi-operasi dalam logika matematika. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari 2 pernyataan pi dan ki yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan. Konjungsi pernyataan pi dan pernyataan ki dinotasikan sebagai berikut. Pi dan ki dibaca pi dan ki. Yang kedua ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari 2 pernyataan pi dan ki yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung atau. Disjungsi pernyataan pi dan pernyataan ki dinotasikan sebagai pi atau ki. Yang ketiga ada implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari 2 buah pernyataan pi dan ki dalam bentuk jika pi maka ki. Implikasi pernyataan pi dan pernyataan ki dinotasikan sebagai berikut. Jika pi maka ki. Yang keempat ada biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan yang disusun dari 2 pernyataan pi dan ki yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Biimplikasi pernyataan pi dan pernyataan ki dinotasikan sebagai berikut. Pi jika dan hanya jika ki. Selanjutnya ada tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Yang pertama ada tautologi. Tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponen. Yang kedua ada kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu pernyataan yang selalu bernilai salah untuk setiap nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Seperti pada tautologi, untuk membuktikan apakah suatu pernyataan merupakan kontradiksi, kita dapat menggunakan tabel kebenaran. Selanjutnya ada kontingen kontradiksi.
Penyelesaian kontingen adalah pernyataan yang nilai kebenarannya merupakan kumpulan dari nilai B dan S, di luar tautologi dan kontradiksi. Selanjutnya ada ekuivalensi. Yang pertama, membuktikan pernyataan majemuk dengan menggunakan tabel kebenaran. Dua pernyataan dikatakan ekuivalen apabila kedua pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Dua pernyataan P dan Q yang ekuivalen dinotasikan dengan P sama dengan Q. 2. Negasi dari pernyataan majemuk. Negasi dari suatu pernyataan majemuk dapat dibentuk dari negasi pernyataan-pernyataan tunggal dengan menggunakan ekuivalensi, yaitu apabila pernyataan-pernyataan majemuk itu mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan majemuk negasi dari komponen-komponennya. Selanjutnya ada implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dua buah pernyataan atau lebih dapat dibentuk menjadi suatu kalimat majemuk. Pernyataan-pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung adalah implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi yang didefinisikan sebagai berikut. Jika P dan Q adalah suatu pernyataan, maka pernyataannya ialah disebut implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.